Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sastia Gisni, NIM E1122411028, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2024. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tema rezim perdagangan internasional. Nah, tema ini sangat penting untuk dipahami karena perdagangan internasional merupakan salah satu aspek utama dalam hubungan antar negara di era globalisasi saat ini. Nah, hampir seluruh negara di dunia sudah melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, baik melalui ekspor maupun impor. Oleh karena itu, diperlakukan aturan dan kerjasama internasional agar perdagangan dunia dapat berjalan dengan tertib dan stabil. Masuk pada isi materi, yaitu pengertian rezim perdagangan internasional. Nah, jadi rezim perdagangan internasional sendiri itu merupakan seperangkat aturan, norma, prinsip, dan kerjasama yang mengatur hubungan perdagangan antar negara di dunia internasional. Nah, tujuan utama dari rezim sendiri ini adalah menciptakan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan teratur antar negaranya. Nah, dengan adanya aturan-aturan tadi, negara-negara itu dapat mengurangi konflik perdagangan dan meningkatkan kerjasama ekonomi global. Nah, selain itu juga, rezim perdagangan internasional juga bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif yang terlalu tinggi, pembatasan ekspor, maupun diskriminasi produk negara lain, seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri rezim perdagangan internasional. Nah, terdapat beberapa ciri utama dalam rezim perdagangan internasional. Yang pertama itu ada aturan bersama antar negara, yang dimana memiliki arti negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua adanya organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia. Nah, yang ketiga adanya kerjasama ekonomi antar negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada perdagangan yang dilakukan secara lebih terbuka atau bebas sehingga arus barang dan jasa antar negara ini menjadi lebih mudah, seperti itu. Nah, setelah ciri-ciri tadi yang saya sebutkan, kemudian ada peran WTO sendiri dalam perdagangan internasional. Nah, WTO ini adalah salah satu organisasi yang paling berperan dalam rezim perdagangan internasional. Nah, WTO sendiri merupakan organisasi internasional yang bertugas mengatur sistem perdagangan dunia. Nah, organisasi ini dibentuk pada tahun 1995 dan memiliki banyak negara anggota dari berbagai belahan dunia. Nah, WTO sendiri memiliki beberapa fungsi utama. Nah, yang pertama ada mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional agar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Nah, yang kedua ada menjadi tempat perundingan perdagangan antar negara. Nah, ketiga ada menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, dan yang keempat mendorong terciptanya perdagangan bebas yang lebih adil. Nah, jadi dengan adanya WTO sendiri ini, negara-negara ini memiliki pedoman dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional sehingga dapat meminimalkan konflik ekonominya, seperti itu. Selanjutnya, terdapat juga bentuk hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, jadi walaupun perdagangan internasional ini bertujuan menciptakan perdagangan bebas, dalam prakteknya sendiri ini masih terdapat berbagai hambatan perdagangan. Nah, hambatan yang pertama itu contohnya adalah tarif, yang dimana tarif ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Biasanya tarif sendiri ini digunakan untuk melindungi produk dalam negeri maupun barang dengan produk luar negeri. Maupun mampu bersaing dengan produk luar negeri. Nah, hambatan keduanya adalah kuota, di mana kuota sendiri merupakan pembatasan jumlah barang impor yang masuk ke suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah embargo, yang dimana embargo sendiri merupakan lembaga larangan perdagangan terhadap negara tertentu karena alasan politik maupun keamanan. Nah, adanya hambatan-hambatan tersebut ini seringkali memicu konflik perdagangan antar negara.
Nah, sekarang masuk pada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus mengenai perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, salah satu contoh nyata dalam rejim perdagangan internasional sendiri adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, konflik ini terjadi ketika Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap berbagai produk impor dari Tiongkok. Nah, Amerika Serikat menganggap bahwa Tiongkok melakukan praktek perdagangan yang merugikan ekonomi Amerika. Sebagai balasannya, Tiongkok juga menaikkan tarif terhadap produk dari Amerika Serikat. Nah, akibat perang dagang tersebut, perdagangan global mengalami gangguan. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat maupun Tiongkok, tetapi dampaknya ini eh, juga terhadap perdagangan global yang lainnya, mengganggu hambatan. Nah, harga barang meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan hubungan ekonomi kedua negara menjadi semakin tegang. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional sendiri tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan politik dan kepentingan nasional suatu negara. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas yaitu adalah dampak rejim perdagangan internasional sendiri. Nah, jadi rejim perdagangan internasional ini memiliki dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya adalah seperti meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara, terbukanya pasar internasional, meningkatnya investasi, dan bertambahnya peluang kerja. Nah, selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh berbagai produk dari negara lain dengan lebih mudah. Nah, namun terdapat juga dampak negatifnya, yaitu persaingan perdagangan ini menjadi semakin ketat sehingga industri lokal yang belum kuat dapat kalah bersaing dengan produk luar negeri. Nah, selain itu juga negara berkembang seringkali menjadi terlalu bergantung pada negara maju dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, jadi rejim perdagangan internasional sendiri ini merupakan sistem aturan dan kerjasama yang mengatur perdagangan antar negara di dunia internasional. Nah, keberadaan rejim perdagangan internasional sangat penting untuk menciptakan perdagangan yang lebih tertib, stabil, adil. Nah, organisasi seperti WTO ini memiliki peran besar dalam mengatur hubungan perdagangan dunia dan menyelesaikan sengketa antar negara. Namun demikian, perdagangan internasional juga memiliki berbagai tantangan, seperti persaingan ekonomi dan konflik dagang antar negaranya. Oleh karena itu, setiap negara perlu mempersiapkan kemampuan ekonominya agar mampu bersaing dalam perdagangan global. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.